Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita coba akan membahas mengenai bab yang baru, yaitu bab kedua mengenai keanekaragaman hayati dalam subbab bagian uji pemahaman halaman 121 tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, yang pertama ya. Di sini sudah kelihatan ini merupakan tanaman yang nomor satu, tanaman Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Nah, ini biasa kita temukan di Pulau Sumatera ya, utamanya Lampung atau Bengkulu ya. Ini ditemukan pertama kali oleh Thomas Stamford Raffles ya. Merupakan pada saat itu kita dijajah oleh Inggris. Nah, pertanyaannya, jenis flora seperti pada gambar terdapat di habitat. Nah, jelas ya, Pak. Untuk area Sumatera itu merupakan area hutan hujan tropis. Jadi jawabannya adalah yang A. 2. Jenis fauna yang termasuk endemik di Indonesia ditunjukkan angka. Nah, kata kuncinya adalah endemik ya. Endemik itu adalah satwa tersebut hanya bisa ditemukan di tempat tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah orang utan. Orang utan hanya bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Anoa itu hanya bisa ditemukan di Sulawesi. Komodo itu hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo. Nah, berarti jawabannya jelas 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga, hutan Indonesia sebagai salah satu hutan terluas di dunia memiliki peran sebagai paru-paru di dunia, yaitu hutan hujan tropis yang memiliki ciri-ciri. Nah, hutan hujan tropis itu ciri-cirinya adalah hutannya lebat dan berdaun lebar. Ya. Jadi hutannya itu lebat dan berdaun lebar. Karena apa? Karena intensitas air hujannya tinggi sehingga vegetasi floranya itu semakin banyak dan tumbuh subur seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, perhatikan stimulus berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, ini ada hasil monitoring di Taman Nasional Komodo tahun 2017 ya. Saya besarkan saja biar kalian lebih jelas ya. Nah, saya fokuskan. Nah, di sini merupakan hasil monitoring komodo di Taman Nasional Komodo tahun 2017. Kelimpahan populasi komodo 2015 sampai 2017. Kita lihat di sini. Ini pulaunya ya, menunjukkan pulau tempatnya, habitatnya. Jadi ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Motang, dan Pulau apa ini? Kode ya. Sebentar. Nah, masing-masing sudah diketahui mengenai jumlah-jumlahnya. Jumlahnya secara umum, kalau secara umum dilihat dari grafik yang atas ini ya, berarti kan fluktuasi. Pertama sekian 3012, kemudian 2430, kemudian 2884. Secara umum turun. Ya. Secara umum turun ini. Karena dari 3000 ke 2430 pertama turun drastis, kemudian naik pun tidak naik signifikan. Hanya naik sebatas 2884. Tidak lebih dari 3012. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa grafik ini turun. Komodo ini, populasi komodo ini turun. Iya kan? Nah, yang paling dominan itu ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kalau pulau-pulau yang lain itu masih kecil-kecil ya. Jumlahnya ini sebatas masih di bawah 100, yaitu pada Pulau Padar, Motang, dan Kode. Oke, kita masuk ke soal pertanyaannya. Nah, saya kembalikan ke fokus awal ya. Nah, ke fokus awal. Nah, ini dia. Oke,
Di sini ada bacaannya, Taman Nasional Komodo memiliki 2 spesies ikon utama, bla bla bla, seperti ini. Nah, silakan kalian baca sendiri ya, tidak perlu saya bacakan, nanti kalau saya bacakan malah kalian malah tidur. Seperti halnya anak kecil yang di cerita pengantar tidur, ya kan? Nah, nomor 4, langsung ke soalnya. Berilah tanda centang pada pernyataan berikut yang termasuk kata kunci. Nah, di sini adalah kata kunci stimulus. Nah, kata kunci stimulus itu adalah kata yang sekiranya menjadi pokok permasalahan atau pokok yang dibahas di dalam bacaan tersebut maupun di dalam grafiknya. Ya, kita coba analisa satu persatu. Spesies prioritas di Taman Komodo adalah komodo dan kakak tua jambul kuning. Nah, ini bukan kata kunci karena yang dibahas itu kan hanya sebatas komodo. Kakak tuanya tidak, ya kan? Berarti itu salah. Terjadi fluktuasi populasi komodo. Benar. Tadi saya sudah katakan. Secara umum grafik yang garis tadi itu mewakili fluktuasi komodo. Ya kan? Kemudian monitoring menggunakan metode kamera trap. Nah, kamera trap itu bukan fokus utamanya. Ya. Kemudian pernyataan keempat. Populasi komodo di Taman Nasional Komodo hampir punah. Itu benar. Alasannya apa? Alasannya tadi Pak Zul sudah jelaskan. Di dalam grafik ada kecenderungan fluktuasi. Fluktuasinya pertama turun drastis, kemudian naik. Naiknya tidak signifikan, tidak sampai dengan 3.000. Berarti kan lebih rendah, ya kan, dari 2 tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi pernyataan keempat ini benar. Kemudian ancaman predator menjadi salah satu fluktuasi populasi komodo. Tidak ada yang berani memakan komodo. Jadi pernyataan kelima ini salah juga. Ya kan? Berarti yang benar itu hanya pernyataan kedua dan keempat. Perhatikan tabel populasi komodo pada stimulus di atas. Lakukan analisis pada tabel tersebut. Tulislah hasil analisis Anda. Nah, kalau kembali lagi ke dalam hal analisis ya, kita diminta untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan dari sebuah analisis grafik ini ya. Nah, ini saya fokuskan dulu. Nah, seperti ini. Analisanya, kecenderungan populasi komodo berfluktuasi. Arah fluktuasi populasi komodo menuju kepunahan. Alasannya apa? Dari 3.000 turun drastis 2.400, naik tidak signifikan. Masih lebih rendah pada tahun 2015. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa ini kecenderungan populasinya turun. Turun berapa ini? Turun sekitar 100 ya, 120-an lah, sekitar turun 120 seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa komodo termasuk salah satu fauna yang terancam punah karena jumlah populasinya cenderung tidak mengalami peningkatan signifikan. Nah, saya rasa itu mengenai hasil analisa dari grafik ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.